Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sunnah di bulan Rajab dan amalan para ulama di bulan Rajab yang seperti hilang gara-gara sibuk cari masker, gara-gara sibuk baca berita. Apa itu? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau masuk bulan Rajab suruh baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari bersama-sama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa sedikitnya kita baca selesai sholat. Ya, selesai sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulannya Allah artinya Allah memberikan ampunan yang lebih banyak di bulan ini dibanding bulan-bulan yang lain. Makanya ulama menganjurkan di bulan Rajab suruh banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Ya, karena itu muncul ajaran ulama untuk baca istighfar Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali ba'dal isya khususnya, atau lebih bagus lagi kalau pagi sama ba'dal isya, habis subuh sama habis isya. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Nah, sayangnya gara-gara ini jenengan ini sekarang berada di bulan Rajab seperti enggak bulan Rajab. Yang saya omongkan ini kira-kira benar atau salah? Bulan Rajab seperti enggak kerasa Rajab ya? Ramadan sudah dekat seperti enggak merasa kalau sebentar lagi mau masuk Ramadan. Sibuk dengan satu makhluk yang namanya corona. Kan ya naudzubillah min dzalik. Makanya mulai hari ini malam ini tinggalkan corona. Ada berita apapun tentang corona enggak usah dibaca, enggak usah dilihat. Tapi yang sudah diajarkan oleh pemerintah, oleh dokter, oleh kawan-kawan amalkan. Ya, amalkan. Selama itu tidak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak bertentangan dengan ajaran ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Oke, sekarang perhatikan. Rajab itu bulan berkah. Bulan berkah. Pertanyaan saya, lah kita ini nyari enggak berkahnya Rajab? Cari enggak? Kurang nyari. Buktinya apa? Baca doanya juga sedikit. Mestinya kita menggali ada berkah apa di bulan Rajab? Ada berkah yang luar biasa. Salah satu barokah yang luar biasa adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Rajab menurut pendapat yang kuat. Tanggalnya khilaf. Ya, pendapat yang paling kuat 27 Rajab. Itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keberkahan apa di situ? Ya, kita ungkap ya. Berkah waktu. Berkah waktu. Bayangkan tuh dalam sejarah, dalam hadis juga disebutkan Isra plus Mi'raj, Isra plus Mi'raj, tempat rebahannya Nabi Muhammad SAW itu ketika ditinggalkan dan saat kembali masih hangat. Jadi kalau saya duduk, terus saya bangun, masih hangat toh? Ya masih hangat. Kira-kira 5 menit kemudian, hilang hangatnya, betul ya? Makanya ibu-ibu itu kalau mau cari mantu biasanya ngetes tempat duduknya. Disuruh duduk dulu tuh, ya. Mungkin ada anak perempuan yang udah diincar sama ibu-ibu, suruh duduk. Kemudian nanti perempuan itu bangun sama ibu-ibu dipegang tempat duduknya. Kalau wanget pol, wah ini bakat anaknya akeh. Katanya orang tua dulu begitu kan ya. Sampai buat ngukur itu, angetnya nih ukuran kalau anaknya banyak. Tapi bapak-bapak aman, gak pernah diukur pak. Itu hanya ibu-ibu. Nah, Nabi SAW itu tempat istirahatnya, tempat rebahan beliau ketika di Isra dan Mi'raj kan, waktu kembali masih hangat. Nah kira-kira itu perginya sebentar atau lama? Salah, perginya lama. Bukan sebentar, perginya lama. Tapi waktunya sebentar. Kok iso ya? Jawabannya begini. Pernah enggak kamu mimpi nikah? Belum ya. Pernah enggak kamu mimpi jalan-jalan? Pernah. Mimpinya itu kamu terasa lama atau sebentar? Lama. Padahal kamu baru tidur sebentar. Keselir.
Saya tadi keselir, berapa menit? 5 menit. Masya Allah, aku tekan Amerika. Setelah dijelaskan, ngimpi. Oh, ngimpi. Yang ngimpi. Jadi waktunya dalam dimensi mimpi itu sebentar, tapi kegiatannya banyak dan lama. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan mimpi. Bukan mimpi nyata. Nyata bergerak. Horizontal, vertikal. Bumi dan langit. Waktunya cuman sebentar, tapi perjalanannya lama. Karena Nabi SAW itu bisa parkir dulu kok. Parkir loh, berhenti di rest area. Jangan kamu kira langit pertama, kedua langsung nembus, enggak. Sampai langit pertama, SOP langit pertama itu berlaku. Yang awal malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, siapa yang datang? Jibril. Bersama siapa? Muhammad SAW. Itu malaikat langit pertama udah buat pesta menyambut Nabi Muhammad SAW. Apa udah datang? Udah diperintahkan berangkat sekarang? Iya. Malaikat gegap gempita. Yang ditunggu sudah datang. Ni'mal majija. Yang ditunggu sudah datang. Kumpul semua malaikat. Bayangkan malaikat seluruh langit pertama kumpul hanya untuk nyambut Nabi Muhammad SAW. Itu waktunya bukan seperti yang kita baca di hadis seakan-akan ketemu Nabi Adam di situ, kemudian dialog sedikit. Itu kan cuman dialog yang diceritakan. Yang nggak diceritakan, bayang loh ya. Simbah ketemu Putu, Putu ketemu Simbah. Masa cuman sebaik-baik cucu datang? Ya nggak mungkin tuh ya. Ngobrol panjang dan lebar, lama. Parkir di langit pertama, menikmati jamuan langit pertama, pindah langit kedua, parkir langit kedua, nikmati jamuan langit kedua, dan seterusnya, panjang. Belum lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu nggak langsung. Dari Mekah, parkir dulu di Madinah. Madinah belum jadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Tapi malaikat Jibril sudah ngomong, nanti kamu akan hijrah di sini, sholat dulu di sini. Diterangkan, pergi ke Bethlehem, pergi Bukit Tursina, ya. Perjalanan yang panjang, tapi waktunya hanya sebentar. Itulah barokah. Nah, sekarang kita ukur diri kita. Perjalanan hidupmu dan hidupku, perjalanan hidup kita sampai hari ini panjang atau pendek? Ya. Saya coba ngetes aja lah. Ustaz, Mas Edwin berapa umurnya? Mas Edwin 40. Mas Novel umurnya berapa? 45. 45. Nah, ini di depan saya rata-rata kan 30 ke atas ya. Rata-rata 30 ke atas. Coba kamu ingat. Coba kamu ingat. Dari kamu mulai SD sampai sekarang itu rasanya sebentar atau lama? Ingat coba. Kapan terakhir SMA? Angel ingat? Boleh saya kasih contoh yang paling gampang? Boleh? Iya. Masih ingat ketika almarhum Haji Muhammad Soeharto, semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana, mengatakan, aku ora paten. Tahun berapa itu? 98 ya? 98 Pak Harto itu lengser dan ngomong ora paten. Itu rasanya baru kapan? Baru kemarin ya? Udah berapa tahun itu? Hitungan dewi. 2020 dikurangi 1998 berapa? Saya matematika udah gak inget kalkulator. 22 tahun. 22 tahun itu sebentar atau lama? Lama, tapi rasanya sebentar. Berarti 22 tahun ini hidupmu berkah enggak? Itu pertanyaan. Tapi coba kamu balik. Ya, coba kamu balik. Selama dari pagi tadi sampai malam ini. Dari pagi tadi sampai malam ini. Gak usah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pagi sampai malam ini. Coba kamu cek. Yang kamu rasakan hidup yang mana? Kok diam semua kenapa nih? Yang kamu rasakan enak gitu, yang mana? Makan, jujur itu. Yang mana lagi? Tidur, ya ini jawaban klasik semua ya. Makan, tidur. Yang ini enak enggak nih? Ini enak, enak. Durasinya yang paling lama mana yang kamu rasakan enak? Sekarang, kalau tidur? Enggak, hilang, betul kan ya? Makan, cuman di mulut. Yang paling enak adalah ini. Berarti sekarang bisa kita ambil kesimpulan, satu hari ini yang Anda betul-betul merasa hidup adalah ketika yang seperti ini. Betul? Ketika seperti ini. Berarti kegiatan di luar yang seperti ini, hidup atau mati? Mati. Berarti umur kita ini berkah atau sia-sia? Itu pertanyaan ya. Berkah atau sia-sia? Maka jangan jadikan umurnya sia-sia. Jadikan umurnya berkah. Contoh, nanya dikit ya. Saya tadi pagi ada di mana? Ada di mana saya? Tadi pagi ada di Solo. Sebelum adzan subuh. Ada di Solo. Kemudian saya jam 7 sudah ada di Surabaya. Jam 8 udah sampai di Ampel. Notoki toko-toko buku belum ada yang buka. Nunggu sarapan. Setelah itu saya duduk masuk toko, nggak bergerak, belanja kitab sampai menjelang Jumatan. Setelah itu Jumatan zuhur. Setelah itu balik ke Solo.
Ibu saya minta tolong belikan wingko babat. Ya, ibu saya itu pengennya wingko babat hanya di satu tempat. Yang maunya yang di situ. Kalau nggak lewat situ nggak usah. Kalau nggak lewat situ nggak usah. Untuk lewat situ harus keluar tol. Harus keluar. Wong ibu saya aja dulu waktu saya pengen sesuatu nggak pernah ngomong nggak usah. Mesti digolekkan. Sampai sekarang ibu saya itu begitu saya pengen Habib Muhammad ya. Nah, mesti gitu. Nah. Ya Li, ada yang ada Nabi Muhammad. Ya, sekali. Jadi saya tuh kalau bilang pengen pisang goreng, baru ngomong pengen pisang goreng. Ibu saya itu jalan kaki ke pasar, beli pisang, pulang digorengkan, kemudian tiba-tiba ke rumah belakang ini ya, bermatakan pisang goreng. Itu ibu saya, saking cintanya sama anaknya. Ya, makanya saya takut ngomong. Kalau ngomong dengan ibu saya itu nggak ada jadi ada. Baru ngomong gini ya, makan sop enak ini ya. Ibu saya langsung ke dapur masak sop. Langsung masak sop. Kemudian ngomong, "Kilo sopnya matang," itu ibu saya. Ya itu ibu saya. Ibumu juga seperti itu, sama. Ibu kita ya seperti itu. Tapi kitanya bagaimana? Dipeseni sama ibunya, "Tolong tukokno kecap." Jawabannya, "Wah, waktu mepet Bu. Dah, enggak sanggup." Masya Allah, kelak. Itu hati ibu akan kelak. Tapi yang namanya ibu nggak pernah maksa anak. Ya ngomong, kalau nggak lewat, nggak usah. Tapi kalau kemudian saya ngomong, yes. Kalau nggak lewat, nggak usah. Yes. Ya, ini anak durhaka. Anak namanya kurang ajar. Nawa itu kok nggak mau menyenangkan ibunya. Ya keluar tol menggo, cari yang namanya wingko babat. Jadi ya cuma beli wingko babat keluar tol. Setelah itu masuk tol lagi. Ya, setelah 1 jam kemudian masuk tol lagi nyetir. Saya akan nyetir sendiri nih ya. Coba cek itu. Ceramah nggak saya sambil nyetir? Ceramah. Ya sambil nyetir ceramah. Kemudian saya udah pergi ke toko lemari. Saya beli rak buku, rak kitab. Karena tadi saya belanja kitab, raknya kurang. Jadi saya beli rak kitab. Kemudian saya udah benarkan yang namanya keran rusak. Shower rusak, keran rusak itu buat kamar mandi tamu. Udah saya betulkan tuh. Ya dengan bantuan teman-teman mestinya ya. Loh, ya tapi aku sih benar cok menuawamu. Saya yang belanja, saya yang nih udah update gitu kan ya. Tanya sama Mas Catur tuh. Ya tanya sama Mas Catur. Terus saya ceramah di sini. Saya bersyukur alhamdulillah dari pagi tadi saya berjalan, saya menikmati hidup. Saya menikmati hidup. Pertanyaannya, detik demi detik hidupmu kamu nikmati enggak? Gitu loh. Detik demi detik hidupmu kamu nikmati enggak? Lah kok urip tambah buka handphone corona. Yang lebih sebel lagi itu ada yang nge-share aneh-aneh. Mekah sepi, tanda-tanda kiamat. Masya Allah. Ada. Mekah itu nggak pernah sepi, Madinah itu nggak pernah sepi. Memang ada waktu-waktu yang memang dikosongkan, ya untuk kepentingan memang dikosongkan. Wah ada lagi yang kemarin Mekah di syuting gitu ya, yang tawaf cuma sedikit. Hanya jam 12 ya sedih. Jam 12 siang itu memang yang tawaf cenderung sedikit. Kenapa? Karena orang tawaf ya lihat matahari, no panas gitu, gak digolei. Nabi mengajarkan kalau kamu itu ibadah jangan menyiksa diri. Orang nunggu yang pas badannya, pas udaranya dilihat. Ya, jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Madinah sepi, tak setel no TV Madinah. Wih sini masjid kebak manusia sholat. Emang corona buat masjid sepi? Nah, itulah kamu. Ya kita yang nggak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksud saya? Apa? Kok corona lagi? Berkah tidak hidup kita satu hari ini dicek. Ya dicek. Ini teman-teman saya ada nih di Sukabumi itu. Kang Ayib tuh sama Pak Yai dan temannya. Bertiga ya. Berapa? Berempat sama supir. Betul, bertiga. Dari Sukabumi bawa mobil. Ya, dari Sukabumi bawa mobil. Hadir majelis ini. Baru datang udah bisa ziarah ke Habib Anis. Udah biasa ziarah ke Habib Anis. Itu namanya barokah. Dan jenengan nih, sepuluh ingkang kata, tiap Jumat ke Masjid Ar-Raudhah, mampir Masjid Riyad gak tahu. Walaupun di depannya tok Al-Fatihah depan makam Habib Anis gak pernah, ya gak pernah. Alangkah indahnya kalau ke sini, kemudian ke sana dulu ada Fatihah, balik ke sini ziarah kepada waliullah Habib Alwi dan Habib Anis, kan berkahnya luar biasa. Ayah saya dikuburkan di situ cedang, kadang ucap salam juga tahu. Assalamualaikum Pak Habib Muhammad, itu kan ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur itu kalau banyak. Kalau orangnya cuma satu ya disebut namanya. Assalamualaikum Pak D, kan begitu. Assalamualaikum Pak Le, muka-muka sakit nyusul, kan kelihatan. Kamu nggak mau nyusul? Mau nyusulnya yang dibakar? Mau nyusulnya yang tempatnya di neraka? Enggak toh ya? Kan kita mau nyusul orang-orang yang soleh. Makanya kalau ada orang soleh udah meninggal dunia, muslim udah meninggal dunia, meninggalnya muslim, berarti insya Allah tempatnya di surga. Maka kita ngucapnya apa? Muka-muka sakit nyusul jenengan. Kan gitu. Wa nahnu insya Allah bikum lahikun.
Kok lihat saya nggak enak kenapa? Alhamdulillahnya itu tadi di sini dipaksa sama Ustaz Iis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan tunjina biha. Ya, baca sholawat munjiah. Jadi duduk mungkin jenengan paling banyak baca sholawat munjiah itu gara-gara Habib Novel keluarnya telat terus. Betul. Padahal saya sengaja tak telat no. Saya sengaja biar munjiahnya banyak, biar sholawatnya banyak, biar barokah waktunya. Jadi sekali duduk Masjid Ar-Raudhah itu full barokah gitu loh. Ketemu teman iya, sholawat iya, ilmu juga iya. Kemudian nanti makan juga iya, full barokah. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dalam perjalanan, itulah barokah. Makanya simak Nabi Muhammad SAW. Mau ketemu Allah Ta'ala, disuruh berbuat baik dulu sedang perjalanan. Sholat sana, sholat sama ambiya wal mursalin, ya sholat, di setiap tempat sholat, ya. Setiap tempat sholat, berkah. Waktunya barokah. Yang kedua, tempat. Jadi ada tempat-tempat yang barokah. Pertanyaan saya untuk diri saya dan untuk hadirin semuanya. Tempat kita berkah enggak? Ya, alhamdulillah, majelis ini insya Allah barokah. Sekarang kita tanya yang ke pribadi masing-masing. Motormu berkah enggak? Itu kan tempat yang kamu duduk itu. Motormu berkah enggak? Kalau motor cuma ngangkut dirimu ya kurang berkah. Tapi kalau motor kamu pergi ke majelis bisa goncengkan orang lain asal gak haram loh ya. Beb, alhamdulillah Beb, tadi barokah. Kenapa? Di jalan tuh ada wah, yang jalan ke majelis sendirian Beb, kesian toh Beb. Akhirnya saya mampir tak tawari. Mbak, mau bareng saya? Alhamdulillah Beb, motornya berkah. Bisa bawa muslimah ke pengajian, kira berkah ngawur awamu. Musibah itu namanya. Itu namanya musibah. Gimana motor ini jadi berkah? Bisa enggak ini ngajak temennya, ngajak saudaranya, di jalan lihat muslim yang lagi jalan kaki, dinaikkan ke motor. Kenal maupun enggak kenal? Ucap salam tuh enggak nunggu kenal. Oh kenal, assalamualaikum, enggak kenal. Ala man arafta, kepada yang kamu kenal atau yang kamu tidak kenal. Memberikan tumpangannya begitu. Lihat ada muslim jalan kaki ke masjid, genah ke masjid kok. Satu komplek. Kita naik motor. Satu komplek nih naik motor. Masya Allah, baik banget. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ngeng. Waalaikumsalam. Sambil batin mungkin dia. Tego. Nggak diboncengkan. Sementara dia husnudzon. Oh, orangnya pengen olahraga itu. Ya memang pengen jalan kaki. Ya tawarono dulu. Ditawari. Pak, mau enggak bareng sama saya? Ayo Pak, bareng Pak. Paksa sedikit. Jangan nawarinya setengah-setengah. Nawarinya sama doa mudah-mudahan nggak mau gitu. Moga-moga gak gelem kan. Pak, mau naik motor? Oh enggak tahu. Makasih. Masya Allah. Jangan seperti itu. Motor itu baru motor. Apalagi mobil. Apalagi mobil. Apalagi rumah. Masya Allah. Rumah kita ini berkah enggak? Boleh dicek? Boleh? Oke. 10.000 rekan kata. Ini roto enak saya ngomong ini. Kapan terakhir kali rumahmu dibuat pengajian? Kapan terakhir kali rumahmu dibuat nonton TV? Tiap hari. Nongkrong sama temen? Oke, jarang nongkrong sama temen. Pengajian di rumah? Jarang. Mesti setan bisi, rumahmu kecil, gak layak buat pengajian. Rumahmu jelek, gak layak buat pengajian. Pengajian itu gak harus jutaan orang. Sendiri udah bisa pengajian. Ambil kitab Al-Quran, kalamullah ngaji, nawa itu ngaji. Iya, baca Al-Quran. Apalagi kalau kemudian tadarus sama pasangan hidupnya, tadarus sama anak istrinya. Masya Allah, ngaji aja. Gak usah pakai terjemahannya. Semak-semakan gitu ya. Itu udah pengajian tiap hari. Apalagi kok kemudian ngundang sa-RT. Mari kita tadarusan semaan, ya giliran. Maghrib ini di rumah saya, maghrib besok di rumah jenengan, sak kampung. Itu silaturahimnya luar biasa. Gak usah muluk-muluk. Alhamdulillah di banyak kampung ada jamaah yasinan. Betul? Keliling. Pertanyaannya, kapan rumahmu terakhir ngunduh yasinan? Alhamdulillah, serapan yang lalu. Berarti rumahnya barokah. Tapi saya mau ngecek. Ini yang ngaku teman saya, yang ngaku teman saya, yang ngaku murid saya. Orang baru ngono, aku gak tanggung jawab. Kadang ngaku teman saya, murid saya, dimintain tolong satu aja gak dibuat-buat. Halo, nanya, di rumahmu ada toilet enggak? Berapa jumlahnya? Cek yang betul. Kamar mandi ada berapa? Oke, dapur ada enggak? Kamar? Ada. Kalau kamu pengen rumahmu berkah, kamu harus punya kamar untuk tamu. Atau kalau tidak, kamu niati kamar saya ini kalau ada tamu, tamunya akan tidur di sini. Biar saya tidur di luar, tamunya tidur di dalam. Orang Muslim kok gak siap terima tamu? Muslim kok gak suka terima tamu? Bahkan lodong tuh gak ada. Orang dulu kan lodong cemepak, betul kan ya?
walaupun isinya nggak ada. Tapi lodong siap ini buat terima tamu. Ya sekarang mungkin banyak aplikasi ya, gampang tuh. Tapi maksud saya kesiapan terima tamu nih loh. Rumah untuk terima tamu. Orang dulu itu Masya Allah. Orang dulu itu rumah, minimal ada bagian depan untuk terima tamu, ada amben kata orang Jawa. Amben itu bahasa Indonesianya apa? Dipa juga bukan ya. Ranjang itu tempat tidur. Balik-balik ya. Nah, balik-balik itu yang tepat. Balik-balik, ada amben, ada balik-balik. Cuman ambennya besar. Seukuran ruang tamunya, kadang 2x3, kadang 2x2. Ya nanti duduknya di situ sekaligus jadi kamar tamunya, dikasih korden. Kalau nggak punya kamar tamu itu lihatkan kamar, waktu tidur, seret, tamunya punya kamar. Dan ada kamar mandi di depan. Betul? Orang sekarang bangun rumah tidak menyiapkan kamar tamu. Kamar anak, kamar bojo, jeding, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, tapi tidak ada kamar tamu. Bahkan kalau ada tamu tuh, muka-muka gak terlalu gini. Masya Allah. Ini namanya rumahnya kurang barokah. Yang ngaku murid saya, teman saya, sekecil apapun rumahmu, buat kamar tamu. Beb, gak ada ruang lagi, ya kamarmu itu. Niatkan, ya Allah, ini kamar saya, kamar tamu. Saya numpang di sini. Kalau ada tamu, biar tamunya tidur di kamar saya tidur di luar. Mestinya begitu. Itu baru namanya mukmin. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Jelas? Tempat, motor, mobil, rumah, tempat kerja. Kantormu, meja di mana kamu kerja, itu kira-kira ornamennya apa di situ? Jadi kalau ada tanggalannya gambarnya apa ini? Itu menentukan keberkahan. Ya, gambarnya apa? Kira-kira ada ornamen Islam enggak di situ, di tempat kerjamu yang ingatkan kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal taruh tasbih. Taruh tasbih. Jadi begitu di meja ketok tasbih, kelingan zikir. Mikir. Usahakan sendiri gimana tempatnya barokah. Saya yakin masing-masing bisa mikir. Ya bisa mikir. Nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian manusia. Kalau tadi tempat. Rasul ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disuruh mampir ke tempat-tempat yang barokah. Kemudian Nabi SAW dipertemukan dengan manusia-manusia yang barokah. Semua Nabi dan Rasul dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW yang sumbernya berkah. Dan Rasul dipertemukan dengan Nabi dan Rasul yang juga penuh barokah. Ketemu. Cari barokah. Pertanyaan saya, ada enggak hari-hari kita ini niat cari manusia yang berkah? Tak sih manusia berkah mau enggak? Gampang, gula ini gampang, gak kangelan, gak perlu syarat aneh-aneh. Orang tuamu, selesai. Sumbernya semua keberkahan manusia yang paling berkah adalah orang tua kita masing-masing. Lah kok bingung cari, saya mau cari kiai, cari habib, cari ustadz yang barokah. Kangelan. Kadang kita marani habibnya gak ada. Marani kiainya lagi sibuk terima tamu yang lain. Nah kalau orang tua kita kan alhamdulillah ada terus yang masih hidup. Yang udah meninggal makamnya ada, itu bukan batu nisan, itu bukan gundukan tangan. Di dalamnya ada ruh orang tuamu yang selalu ngenteni kapan anakku moro. Kan begitu. Nah kalau bisa ya moro, kalau nggak bisa salam min ba'id. Salam dari jauh. Ya untuk wanita misalnya, wanita lebih baik jarang ke makam, walaupun diizinkan ke makam. Karena wanita sekarang kalau ke makam itu nggak bisa jaga adab. Gincunya abang, Masya Allah, ke kuburan bengesnya itu ibu-ibu, sehingga bapak-bapak begitu lihat ibu-ibu lali mati saudara-saudara. Masya Allah, wong ayu neng kuburan. Terus dilihat kakinya, napak boga. Modus padahal pengen lihat bawahnya aja kok begitu. Napak boga. Ini perempuan dari jauh, kirimkan salam, kirimkan doa untuk orang tuanya. Itu nanti dapat berkah yang luar biasa. Waktu, manusia, tempat. Minimal 3 ini. Kalau 3 ini kita kuasai, maka yang kita doa itu dapat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu tempatnya berkah, rezekinya jadi berkah. Nah kalau tempatnya nggak berkah, bagaimana rezekinya mau berkah? Kerja di tempat orang yang jualan barang haram. Jualan barang haram, cetok, sedidol barang haram, jelas haram yang dijual tuh. Terus kita mau cari barokah, donga Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Lah buat haram. Yang kamu jual haram. Makanya kita cek masing-masing nih, ini mana ya? Maka kalau masih ada tempat-tempat yang kita nggak barokah, terbanyak kita berada di tempat yang penuh barokah. Minimal al-hasanat yudhibna sayyi'at, yang baik akan geser yang buruk. Minimal seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Waktunya alhamdulillah jam 10. Perjanjian itu jam 10.